Kemungkinan kalian semua sudah mengetahui apa itu leak. Sosok yang menjadi simbol rakyat Bali ini merupakan tokoh identik yang sangat terkenal di wilayah Bali. Leak sendiri adalah sebuah ilmu yang bernama Aji Pangleakan, yang dapat merubah wujud penganut ilmunya menjadi berbagai bentuk, seperti menjadi sosok mengerikan dengan tampilan yang mencolok, mempunyai mata besar, serta tari yang sangat panjang. Ilmu leak sejatinya digunakan untuk perlindungan diri ataupun untuk menyerang musuh-musuh pada zaman dahulu. Karena orang-orang yang menguasai ilmu leak ini kemungkinan juga punya ilmu lainnya seperti sihir, santet, atau sebagainya. Namun ilmu leak ini disalahgunakan dan sekarang diartikan sebagai ilmu yang jahat. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Bali, leak adalah makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam. Dan untuk memperkuat ilmunya ia harus mencari tumbal. Umumnya, leak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak kerap kali mengincar organ tubuh manusia berupa mayat. Oleh sebab itu, warga Bali sering menjumpai di sekitar pemakaman. Bukan hanya mayat saja, leak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Khususnya yang menjadi tumbal adalah wanita hamil karena untuk dihisap darah bayi yang ada di dalam kandungannya. Masih menurut kepercayaan orang Bali, leak juga memiliki 3 perwujudan, yakni bisa berubah menjadi hewan, seperti kera, babi, dan wujud hewan lainnya. Lain itu, penampakan leak menurut mitos yang beredar adalah dalam wujud bola api. Misteri leak tidak berhenti sampai pada pengertian ilmunya saja. Ada sejumlah mitos dari masyarakat Bali yang menjelaskan asal-usul leak Bali tersebut. Menurut masyarakat Bali, legenda leak berasal dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi, yaitu ketika pemerintahan Raja Erlangga berlangsung. Kala itu, masyarakat berspekulasi seorang janda yang bernama Calonarang memiliki ilmu sihir hitam karena sering melantunkan kidung-kidung berbahasa aneh. Tidak jarang juga perempuan itu bersembunyi dan mengurung diri ketika matahari terbenam dan terbit. Sifat aneh yang dimilikinya membuat pemerintah serta warga curiga dan bersepakat mengambil tindakan untuk menghukumnya. Namun, karena takut berhadapan langsung, para prajurit istana yang disuruh sang raja berencana membunuhnya saat tertidur di malam hari. Namun, Calonarang terbangun ketika para prajurit hendak melakukan rencananya, sehingga ia pun marah. Ia pun berubah menjadi sosok siluman dengan matanya yang seolah akan keluar, dilengkapi gigi taring panjang yang dimilikinya. Calonarang menyemburkan api dari mulutnya sehingga menyebabkan para prajurit mati. Dan cerita tersebut yang menjadi asal-usul leak Bali. Beberapa leak diyakini menjadi makhluk halus yang baik dan bisa membantu manusia, sedangkan yang lainnya diyakini sebagai makhluk jahat yang ingin mencelakai manusia dan hanya memperkuat ilmunya saja. Cerita tentang leak adalah salah satu mitos atau legenda dari masyarakat Bali. Dalam cerita-cerita tentang leak, makhluk ini sering digambarkan sebagai sosok yang jahat dan sering digunakan untuk menakuti anak-anak agar tidak berbuat jahat atau keluar malam hari. Dalam beberapa cerita, leak juga dikaitkan dengan praktik-praktik spiritual tertentu, seperti ilmu hitam atau pengobatan tradisional. Beberapa orang Bali percaya bahwa leak adalah sosok yang mempraktikkan ilmu hitam untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kekuasaan atau kekayaan. Namun, ada juga praktik pengobatan tradisional yang menggunakan energi atau kekuatan spiritual yang diyakini berasal dari leak. Leak juga diyakini memiliki hubungan dengan seorang dukun atau pemimpin spiritual tertentu yang memberikan mereka kekuatan dan arahan. Ada juga cerita tentang leak yang dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu di Bali, seperti pohon besar atau gua yang diyakini menjadi tempat berkumpul atau bernaung bagi makhluk halus ini. Meskipun leak merupakan cerita populer di Bali, namun kepercayaan ini tidak diakui oleh seluruh masyarakat Bali sendiri. Bagi sebagian orang Bali, leak hanya merupakan cerita yang dibuat untuk menakuti anak-anak atau untuk menghibur diri sendiri.
Meskipun demikian, kepercayaan dan cerita tentang leak masih menjadi bagian penting dari budaya Bali. Cerita ini kami rangkum menurut kepercayaan beberapa orang, dan begitulah beberapa cerita tentang leak Bali. Ada yang menganggap bahwa leak itu nyata dan bisa mencelakai, dan ada pula yang percaya bahwa leak hanyalah sebuah dongeng.